Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja dan pastinya sehat selalu. Untuk kesempatan kali ini kami mau menceritakan tentang kisah pendakian Gunung Ciremai dengan judul Teror Mistis di Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Tidak usah basa-basi dan tidak usah lama-lama. Kita langsung saja ke ceritanya. Teror mistis di Gunung Ciremai. Tidak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang ketika turun. Di Pangasinan Ayu Height, setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas gak mungkin. Masuk hujan lagi. Ayu jalan duluan. Aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-bentar Ayu minta istirahat. Mungkin pengaruh dari haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walaupun kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget nih. Ngecamp lagi aja gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk. Kalian capek? Kataku kepada mereka. Setelah di rumah, barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sanggabuana. Ayu cerita, waktu di Sanggabuana dia sebel banget. Terus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai nggak ada yang naik lagi, enak nih turun, nggak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tidak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua, yang paling fatal, di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres berlahan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak-semak di balik pohon, setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suasana gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gue pegangan keril dulu ya." Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan, sementara Ayu pegangan kerilku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu itu aku menoleh tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik, nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Tiba-tiba, Ayu menangis. Dia jatuh tertuduk. Kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya, dia berulang kali menyebut pocong. Pocong, pocong. Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat ke segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya, Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff.
Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti artinya terdengar entah di telinga. Entah suara pendaki yang membawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya, karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis, aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri, berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan terus aja bang, jangan tengok ke kiri. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu, aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang terbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga yang tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan itu kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami, dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu. Yuk, kita mampir dulu ke situ, ngopi istirahat. Besok aja kita jalan lagi. Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris. Di, sadar Di, istighfar. Gak ada apa-apa di situ. 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. Itu ada orang yuk, ayo ke sana. Gak enak, udah dipanggil-panggil loh. Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku, menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, 3 orang itu sudah beranjak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh. Tiba-tiba kepala ketiga lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar. Aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantungku berderap kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama, kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan, aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang, aku gak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku, penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada laki-laki yang kulewati. Ada anak kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh kulihat
Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu kusentuh, dia berteriak-teriak histeris. "Pergi! Pergi!" Dia langsung jatuh lemas. Saat dia sadar, aku yang menyentuhnya. "Di, ini elu kan?" Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepalanya yang menyembul di semak-semak. Bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah, tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terfikir untuk melihat jam berapa. Tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. "Kaok, kaok, kaok." Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam, terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian, ini burung biasa. Aku lega, selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi. Sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis yang saat aku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. "Diminum pelan-pelan saja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya," aku menanyakan keberadaan Ayu di mana. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. "Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa." Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak tampak terkejut sama sekali. Asap rokok kembali mengepul di bibirnya. Semua yang kuingat, kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalut di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai begitu?" kata si bapak itu. "Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya baru dengar yang sampai parah gini. Saya juga nggak tahu, Pak," jawab saya berbohong. Bapak itu juga menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, "Punten ya, Jang, punten. Bapak cuma nanya, kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak Pak. Saya sama Ayu cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing." Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati, dan aku membawa trap tent yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya," kata si bapak itu. Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak." Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami.
Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang, tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasinya, obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Ku buka karirku mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Saat orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang-orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Aku sok melihat keadaan Ayu hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. "Jangan ke situ, Jang, di sini aja," kata si bapak. "Teman saya, Pak," kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. "Sebentar lagi, gak apa-apa, udah di sini aja." Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memasukkan untuk terus turun, walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan. Wajah kecewa rekan-rekanku akan mendesah. "Pak, kira-kira sore ini teman-teman saya udah normal belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak?" "Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak," tanya aku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. "Sekarang teh hari Rabu, Jang." Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua itu keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia bicara pelan, dan yang lain mendengarkannya. Pada suatu kalimat beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. "Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun, soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat karir, si bapak melarang. "Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Ayo, Jang," kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyela motornya. Sekali sela dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami, yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meter lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Cermai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore, si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua, sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. "Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin 1, yang lain masuk. Begitu terus menerus, dan ada 1 makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin."
Bentuknya ular hideng bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang, karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumah mereka. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf. Tolong pak, bu, tolong bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang, kata si emak. Makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki ayeuna. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan melepaskan teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya pak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat. Maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikan air mata, mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus ya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa saja gak bisa nyalakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung, sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi karirku dengan 2 botol air mineral. Aku cek lagi headlamp dan senter. Semua siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur. Dia masih ditemani si ibu tua itu. Ibu itu tersenyum kepadaku, seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya, sekaligus meminta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, "Apa ini pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk di belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya." Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkauk-kauk entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh aku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis, menjauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju, walaupun pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi kutinggalkan. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa di belakangku. Aku menunggu, tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam hari. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah beberapa lama aku lari tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku, hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon yang melintang.
Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan. Aku jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu, ku senteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud si bapak tadi. Pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan itu. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas, langsung ku berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan ini. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyumbul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di hadapanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Cerita ini bersambung sampai di sini. Kita akan melanjutkan ceritanya di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.